begitu. Dan ternyata saya mendapatkan dari beberapa lawan diskusi saya saat mereka mengatakan syahadat itu harus menyaksikan Allah langsung, atau wujud itu harus melihat kepada zat Allah, ya. Salah satu daripada mereka yang bicara seperti itu, rupanya mereka tidak beragama Islam. Karena memang yang paling mudah ya masuk merusak pemahaman Islam yaitu melalui jalur tasawuf, begitu. Maka Syekh Abdul Qadir Isa ketika beliau menulis kitab Haqaiq Ani Tasawuf, kitab tasawuf sejati, tujuannya apa? Tujuan beliau adalah mengkonter pemahaman-pemahaman itu, pemahaman-pemahaman yang menyusup ke dalam agama Islam, mengatakan kalau dirinya Islam sebetulnya itu bukan Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, mengkonter pemahaman-pemahaman al-ibahiyah. Ya, al-ibahiyah itu yang membolehkan semua ajaran yang Allah larang, begitu. Yang mengubah status hukum yang tadinya wajib menjadi tidak wajib. Itu kelompok al-ibahiyah. Ya, itu ikrar, betul. Itu yang kita suarakan ya. Tetapi mereka ma'rifat Dajjal, mereka menyuarakan apa? Menyuarakan kalau syahadat itu akan artinya bersaksi. Jadi kamu harus menyaksikan terhadap ya apa yang kamu jadikan penyaksian itu, begitu kata mereka. Sehingga orang yang syahadat tapi tidak menyaksikan Allah, maka syahadatnya tidak sah. Begitu. Ketika saya tanya bagaimana bapakmu, bagaimana kakekmu dan buyutmu saat syahadat, apakah sudah menyaksikan Allah? Sudah. Jadi yang sah syahadatnya, yang sah Islam dan imannya hanyalah dirinya dan keluarganya beserta kakek buyutnya. Ya ini kan keliru seperti ini teman-teman ya. Ya silahkan, yang mau diskusi silahkan dimulti saja ya. Ya tadi sempat ada yang typing, apakah wujud itu nyata? Wujud itu artinya adalah ada. Begitu, wujud itu bukan berarti makna dalam bahasa Indonesia. Yang memiliki makna wujud itu kan seperti ini. Kalau wujud ini, ya namanya adalah Masyus. Di mana wujud Masyus? Ini wujudnya. Nah kalau Allah, ya Allah itu punya sifat wujud. Apa maksud sifat wujud? Maksudnya adalah wajibul wujud bagi Allah, wajib ada bagi Allah. Bukan berarti sifat wujud Allah itu dengan makna bahasa Indonesia yang artinya wujud fisik, bukan. Sesederhana itu sebetulnya pemahaman tasawuf. Semudah itu pemahaman hakikat ma'rifat. Kenapa harus dibikin sulit? Kenapa harus dibikin ribet? Begitu. Ya mereka mengatakan bahwa yang kita sembah itu atau yang disembah kebanyakan orang itu adalah nama Allah, alif lam lam ha ya. Nah, sedangkan Allah itu bukanlah huruf. Betul, Allah bukan huruf, Allah bukan alif lam lam ha. Tetapi jangan juga kita menafikan alif lam lam ha. Itu alif lam lam ha itu adalah ismu zat, nama daripada zat Allah. Cara kita mengenal Allah yaitu mengenali alif lam lam ha. Itu. Nah nanti ulama tasawuf, ulama arifin billah, mereka pun nanti ada sendiri kajiannya soal kajian ilmu huruf. Begitu, mengkaji hakikat ilmu huruf alif itu apa sih, huruf lam itu seperti apa, begitu. Ini sebagian dari mereka penganut faham ma'rifat Dajjal mengatakan Allah itu bukan alif lam lam ha. Jadi yang menyembah itu masih mengingat nama Allah, masih mengingat alif lam lam ha, ya itu berarti dia masih kafir katanya. Dia masih menyembah tulisan. Nggak begitu saudara. Ya nggak begitu. Ya sama dengan mereka yang mengatakan orang hakikat makrifat itu sebetulnya ketika mereka mengatakan bukanlah diri yang sholat tetapi Allah yang sholat, begitu kan. Itu kan kalau mereka tuh yang sholat itu bukan diri kita, yang sholat itu adalah Allah. Apa maksudnya? Maksudnya ya itu kata mereka ya, maksud kata mereka dulu.
Ya, maksudnya itu adalah la haula wala quwata illa billah begitu. Saya sepakat dengan kalimat-kalimat itu, tapi jangan dipaksakan untuk mengatakan Allah yang sholat, bukan. Maksud daripada itu Allah yang sholat, bukan kita yang sholat. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu ketika seorang hamba sholat, ketika seorang hamba melaksanakan ibadah, ya, tidaklah dia bisa atau mampu melaksanakan ibadah dan sholat itu, melainkan ibadah dan sholat itu sudah Allah berikan kepada dirinya itu kekuatan untuk melakukan atau melaksanakan hal itu. Begitu, bukan berarti Allah yang sholat. Berbeda pendapat kok dikatakan Dajjal? Silahkan coba naik, kita diskusi ya. Ya, masih ada waktu 1 jam lagi. Silahkan. Saya sudah sering bahas kenapa saya sebut nama Dajjal ya, kenapa saya kiaskan dengan Dajjal, karena banyak sekali riwayat hadis yang membahas kalau Dajjal itu di akhir zaman. Ketika Dajjal itu mengajak untuk berbuat baik, maka kebaikan yang dibawakan oleh Dajjal itu adalah keburukan di mata Allah. Begitupun mereka yang menyuarakan pemahaman ma'rifat tapi tidak mendekatkan orang lain kepada Allah, malah membuat orang lain semakin jauh dari Allah, itulah ma'rifat Dajjal. Begitu. Kita bukan tidak sepakat dengan ilmu hakikat, bukan tidak sepakat dengan ilmu ma'rifat, bukan. Kita menyampaikan pemahaman hakikat ma'rifat yang sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesuai dengan akidah ulama salafus soleh, begitu. Ya, artinya kita mau meluruskan, memberikan pemahaman kepada umat TikTok bahwa ini loh pemahaman ilmu hakikat, ini loh pemahaman ilmu ma'rifat yang sudah dijalani oleh para ulama. Itu. Tapi kalau mereka nggak mau pakai pendapat ulama, katanya apa? Oh, kalau masih pakai pendapat ulama itu ilmu katanya gitu. Patokannya tetap syariat. Paham apapun yang meninggalkan syariat itu nggak benar. Betul Pak Bungsu, sepakat. Ya, tadi di awal ada yang typing, ya pemahaman seperti itu yang dijadikan framing oleh kafir-kafir, betul. Kita cuma pengen mengembalikan pemahaman hakikat ma'rifat itu sebagaimana para ulama menjalankan dan memahami masalah itu. Ma'rifat Dajjal itu paham ma'rifat yang tidak selaras dengan Al-Quran dan Sunnah. Betul Bang Istana. Ya, yang mengatakan Allah itu zohir dengan zat, mengatakan Allah itu menyatu dengan makhluk ya. Tadi yang bilang Allah menyatu dengan makhluk ditanya sama Ustadz Putra di room sebelah, apakah Allah itu juga ada di kucing? Iya, Allah ada di kucing katanya. Allah ada di kucing, Allah ada di kambing, begitu ya. Ini pemahaman seperti apa ini? Coba Ali Wujud, silakan naik. Tadi saya sudah membawakan referensi soal ulama sufi, ulama tasawuf yang menentang daripada kaidah hulul wal ittihad, menentang daripada pemahaman menyatunya Allah dengan makhluk. Begitu, dan beliau menukil daripada pendapat ulama salafus soleh. Nah, pertanyaan saya sederhana. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya sederhana, bagi penganut faham Allah itu menyatu dengan makhluk atau makhluk itu menyatu dengan Allah, tolong bawakan saya data riwayat hadis mana, ayat Quran mana, ya, kalam ulama siapa yang mengatakan hal demikian. Silahkan.
Apa harus syariat saja? Apa harus ke tingkatan berikutnya? Oke, saya jawab satu-satu teman-teman ya. Begini, ya, kalam Imam Malik itu man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandak. Siapa orang ngaji tasawuf tidak ngaji fikih, siapa orang ngaji hakikat nggak belajar syariat, maka dia zindik. Wa man tafaqqah fa wa lam yatasawwaf, dan siapa orang yang ngaji fikih, ngaji syariat, tidak ngaji hakikat, tidak ngaji tasawuf, ya faqad tafassak, maka dia fasik. Itu. Kita juga tidak membenarkan orang itu ngaji syariat saja, fikih saja, tidak. Tetapi tawazun, menyeimbangkan keduanya, antara syariat dengan hakikat, antara syariat dengan ma'rifat. Maka Imam Malik mengatakan, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Siapa yang menggabungkan keduanya, maka dia benar. Begitu ya. Arti tauhid apa? Tauhid itu mengesahkan Allah. Bisa dijelaskan narasinya Allah di kucing. Oh ya. Jadi tadi di room sebelah, saya kan live di room sebelah ya tadi. Itu room sebelah itu ada yang typing tadi. Allah itu wujud kepada setiap makhluknya. Lalu teman saya Ustadz Putra itu beliau tanya karena yang ngetik itu sambil typing ya. Apakah wujud Allah itu menyatu juga? Apakah wujud Allah itu ada juga di kucing? Iya katanya, ada di kucing, ada di semua hewan, ada di kambing, ada di katak. Nah begitu. Inilah host yang tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tajali af'al. Inilah host. Coba. Iya, kalau saya tidak mengenal Allah, coba tolong bantu saya untuk kenal kepada Allah. Silakan. Tolong ajarkan saya supaya mengenal Allah. Silakan. Sudah saya undang ya, milad. Ayo Ali Wujud coba naik Ali Wujud. Mau kenal sama Allah. On cam dulu Ali. Enggak mau. On cam dulu. Ayo on cam dulu. On cam dulu. Supaya enak ngobrolnya. On cam dulu silakan. Oh, kenal sama Allah, bunuhlah dirimu. On cam dulu. Enggak. On cam dulu. Ayo on cam dulu. Enggak mau. Iyalah on cam dulu. Kenapa enggak mau on cam? Kamu malu sama dirimu sendiri? Malu sama kamu. Kamu kan orangnya sekolah sarjana. On cam dulu, on cam. Malu aku. Nggak apa-apa. Siapa tahu nanti kalau on cam di bawah nanti ada janda yang terpesona kan? Waalaikumsalam. Ayo silakan Pak Ali. On cam dulu. Nggak mau on cam? Nggak mau. Kenapa nggak mau on cam? Malu. Malu sama siapa? Malu. Kita sama-sama laki-laki kok. Malu sama Dakja. Iya, namanya wujud tapi nggak wujud bagaimana itu? Gimana Pak Ali? Belum kenalan. Belum kenalan, mana bisa wujud? Makanya on cam lah supaya kita kenalan. Belum kenalan, mana bisa wujud Om? Iya. Jadi nggak mau on Masih cam. di angan-angan. Oke, kalau gitu apa yang mau dinarasikan? Coba bagaimana tadi? Enggak ada Om, aku keluar dari jalanan, jadi nggak bisa Om cam. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya bisa on cam Mbak. Silakan on cam.
Gimana caranya ya? Oke, saya undang ya. Nyalakan kameranya, Pak. Nggak bisa nih. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Pak Ges ya. Gimana Pak? Ada yang mau dinarasikan, didiskusikan? Ya, saya cuma pengen nanya, Hmm. kalau kita jalanin syariat aja gitu, Hmm. terus belum tahu ilmu marifat itu gimana itu? Iya. Nah, makanya itu tadi kan sudah saya sampaikan ya. Sudah saya sampaikan, yang bagus itu menggabungkan keduanya. Antara syariat dengan hakikat, antara fikih dengan tasawuf. Itulah thoriqohnya Imam Al-Ghazali, metodenya Imam Ghazali. Begitu. Karena kalau orang cuma belajar hakikat saja tanpa belajar syariat, dia zindik. Belajar syariat tanpa belajar tasawuf, dia fasik. Begitu. Nah, tapi kalau menggabungkan keduanya itulah yang benar begitu ya. Waman jama'a bainahuma faqad haqqaq. Gitu. Nah, lalu bagaimana ketika orang yang masih berada di masih menjalankan syariat saja, bagaimana? Ya hendaknya dia mencari bimbingan guru ruhani. Begitu. Hendaknya dia mencari guru ruhani supaya guru ruhani itu atau mursyid itu ya mengajarkan daripada pemahaman-pemahaman hakikat marifat yang terkandung di dalam syariat. Itu nanti akan dibimbing oleh seorang mursyid. Begitu. Jadi ketika sholat, misalkan Imam Ghazali itu di dalam kitab Ihya di bab pertama itu beliau menjelaskan fikih, tapi fikihnya nggak kering. Begitu. Fikihnya ada unsur tasawufnya, ada unsur pensucian jiwanya, begitu. Itu. Nah, nanti bisa tuh dengan mursyid itu, guru ruhani itulah yang akan membimbing eh, pemberian ilmu hakikat, pemberian ilmu makrifat dalam syariat yang dijalankan oleh seorang murid, begitu. Terus itu gimana caranya Pak Ustadz? Kalau pengen cari guru yang mendalamin ilmu marifat itu? Ya. Eh, Bapak domisili di mana, Pak? Saya di Nganjuk ini. Oh iya. Di Di Jawa Jawa Timur. itu, iya di Jawa itu banyak sekali Pak. Kita mengenal ya mursyid-mursyid daripada thoriqoh yang muktabaroh begitu. Ya seperti misalkan ada thoriqoh Qadiriyah Naqsyabandiyah, itu kan masyhur di Jawa ya. Jalurnya nanti kepada Abah Anom. Begitu setelah Abah Anom wafat, ya banyak murid-muridnya yang menjadi estafet beliau. Begitu. Abah Nam itu daerah mana Ustadz? Kalau Abah Anom itu Tasikmalaya, tapi murid-murid beliau itu sudah Tasik. tersebar kemana-mana. Ustadz sendiri di mana ini? Saya asli Jakarta Pak, tapi domisili di Batam. Oh iya. Kalau saya di Jawa Timur ini Ustadz. Cuma Oh iya iya. apa caranya mengenal ilmu marifat itu gimana gitu maksudnya itu. Iya, Selama saran ini kan saya banyak hanya mengerjakan syariat-syariat aja gitu. nggak masalah Pak. Hanya mengerjakan syariat saja itu termasuk bagian daripada ilmu ma'rifat. Begitu. Nah, cuma kalau memang iya begini Pak, seperti misalkan Ibnu Arabi sendiri, beliau mengatakan definisi ilmu tasawuf, definisi ilmu ma'rifat itu apa sih? Ya, beliau mengatakan definisi itu adalah al-wukuf bi dhahiri syariah. Konsistennya seseorang dalam melaksanakan zohir syariat. Artinya dalam makna yang lebih universal, dalam makna yang lebih umum, orang yang menjalankan syariat saja sambil dia mencari perjalanan ruhani, sambil dia berjalan menjalani hal itu dia termasuk sudah bermarifat. Hanya mungkin tingkatannya saja yang berbeda. Begitu, menjalankan syariat itu termasuk bagian dari konsep ajaran ma'rifat, Pak. Oh begitu ya. Ya, sudah Ustadz Ghazali. Ya udah, terima kasih. Anu, Siap. saya diturunin ya, nggak bisa saya Siap. ini Terima turun kasih, Pak. sekarang. Ya. Ya, izin saya turunkan ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Siapa yang multi? Wali duit multi. Aduh, ngapain wali duit multi? Enggak ada kualitas. Yang lebih berkualitas sedikit ya. Hakikat, oke. On cam tapi ya. Silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Bang Hakikat, halo. Nggak ada suaranya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, gimana? Oh, on cam dulu bang. Bisa on cam? Udah gini belum aja. bisa. Iya, Kalau gini, oke. apa, Ustaz? Oke, silakan. Iya, silakan. Gimana? Ya maksudnya gini Ustaz, yang masalah hanya pandangan aja Ustaz ya. Boleh. Masalah syariat, tarekat, hakikat dan makrifat itu Ustaz ya. Ya, jadi untuk hakikat dan makrifat itu kita hanya mengenal Allah. Nah, itu definisinya untuk syariat itu. Supaya kita benar dalam bersyariat itu. Betul sekali. Jadi bukan mengenal Allah itu untuk menjadi Allah atau menjadi hebat itu. Iya, sepakat. Kita mengenal Allah itu supaya kita benar-benar bisa menjalankan syariat itu dengan benar gitu. Nah, gitu aja pandangannya. Iya, sepakat, siap. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, teman-teman di bawah coba tolong bantu tap-tap layarnya ya supaya room kita kuat, supaya komal kita kuat lagi. Beberapa hari ini kan kita live di komal sebelah, tapi ala kulli hal ya, komal sebelah juga tumbang. Jadi ayo teman-teman kita tolong bantu support kami dengan tap-tap layar ya. Kalau di room sebelah itu bisa kuat begitu ya. Teruskan perjuangan kita sama-sama Rio, siap. Ya kalau di room sebelah itu bisa sampai puluhan ribu like-nya, ya kenapa kita nggak mampu begitu? Ya, lillahi kalimatillah, ya untuk menyuarakan kalimatullah. Kenapa biasanya kalau rungkat? sudah tap siap. Tadi saya dari jam berapa ya? Dari jam 1 di room sebelah. Tapi ya nggak direkomendasikan sama TikTok. Itu kayaknya karena ini sih, karena report daripada kelompok-kelompok sufi jahil atau Ma'rifat Dajjal itu ya. Sampai tadi ada yang mengatakan kalau Allah itu ada di makhluk begitu. Ya Allah itu wujudnya itu ada di makhluk. Lalu ditanya sama Ustadz Putra, ya apakah Allah itu ada di kucing? Iya ada di kucing, ada di kambing. Ini pemahaman apa begini ya? Ma'rifat Dajjal maksudnya gimana? Ma'rifat yang tidak sesuai dengan akidah umat Islam. Ma'rifat yang bertentangan dengan ilmu syariat itu ma'rifat Dajjal. Ya lebih spesifik adalah mereka yang membungkus pemahaman sesat mereka lalu mengatakan bahwa inilah ilmu ma'rifat, inilah hakikat. Padahal kalau kita pahami, ma'rifat itu kan adalah mendekatkan orang lain, mengenalkan orang lain kepada Allah. Sementara ma'rifat Dajjal itu bukan membuat orang lain dekat kepada Allah, tapi membuat orang lain itu semakin jauh dari Allah.
Boleh saya naik? Nggak boleh buat wali duit. Buat wali duit nggak boleh naik. Ya, assalamualaikum Ustaz. Silakan on cam, Pak. Menarik sekali Ustaz, ini hebat. Silakan sambil on cam, Pak. Waalaikumsalam. Oh, Bang Arif, ya. Silakan on cam, Pak. Marifat itu yang semacam apa Ustaz? Iya, on cam dulu, Pak. Nyalakan kamera. Ya sama tiduran ini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Main belajar Ya, sama Ustadz ini loh, yang marifat itu semacam apa? Ma'rifat itu kan maksudnya adalah mengenal atau ilmu pengenalan. Kalau ta'rif atau pengertian secara umum. Tapi kalau sudah spesifik ma'rifatullah, ya itu adalah ilmu yang membahas bagaimana seseorang itu bisa mengenal Allah, bisa dekat dengan Allah, begitu. Oh begitu. Jadi hafal kitab itu baru marifat ya? Gimana, Pak? Hafal kitab itu berarti marifat ya? Enggak juga, Pak. Tetapi kitab-kitab itu menjadi wasilah, menjadi perantara supaya kita memiliki ilmu yang mengenalkan kita kepada Allah. Terus, Begitu. ciri khasnya seperti apa orang marifat? Gimana? Orang marifat itu ciri-cirinya seperti apa? Baik, ciri-cirinya seperti dalam sebuah riwayat dikatakan, ya, sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man awliya'i rahman. Riwayat lain bilang, ya Rasulullah, man awliya'illah. Siapa itu kekasih Allah? Siapa itu orang yang ma'rifat kepada Allah? Lalu Nabi mengatakan apa? Alladzina idza ru'u dzukirallah. Yaitu adalah mereka yang saat kalian pandang, yang saat ketika kalian memandang mereka, lalu mengingatkan kalian kepada Allah, membuat kalian lebih dekat kepada Allah. Itu kekasih Allah, itu ma'rifatullah. Dalam arti sebaliknya, Pak, ketika ada orang yang menyuarakan pemahaman hakikat ma'rifat tapi tidak membuat orang lain semakin dekat dengan Allah, ya maka itulah yang disebut dengan dajjal, ma'rifat dajjal, malah membuat orang lain itu lebih jauh dari Allah. Oh gitu. Sekarang dajjal itu seperti apa ya? Dajjal itu banyak sekali, Pak. Riwayat-riwayat yang membahas soal dajjal itu banyak sekali. Contohnya seperti apa? Ya, oke. Contohnya, dajjal itu di akhir zaman, kata Nabi, apabila kalian melihat dajjal, maka jangan dilawan, jangan melawan dajjal, tapi lari. Sebab kenapa? Kalian nggak akan mampu melawan dajjal. Dengarkan dulu, Pak. Kalian nggak akan mampu melawan dajjal, karena iming-iming dajjal, ajakan dajjal itu adalah mengajak kalian kepada kebaikan. Artinya apa? Dari riwayat ini menjelaskan bahwa kebaikan yang diajak oleh dajjal itu adalah keburukan. Surga yang dijanjikan oleh dajjal itu adalah nerakanya Allah. Maka ketika orang-orang di zaman saat ini mereka mengatakan hakikat ma'rifat tapi tujuannya menjauhkan diri dari Allah, itulah ma'rifat dajjal. Dajjal itu sosoknya apa? Menakutkan itu, makanya katanya satu itu apa benar? Banyak sekali, Pak, riwayat yang membahas itu. Tapi kalau saya secara pribadi, saya memahami dajjal itu dari kata al-masih. Makanya kenapa dajjal itu nama lengkapnya kan Masih Dajjal. Makanya di doa Sayyidul Istighfar itu kan kita ada doa minta perlindungan ya dari Allah. Ya, a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min sampai di ujung itu wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kita berlindung dari fitnah dajjal al-masih. Kenapa ada nama al-masih? Ya, para ulama menjelaskan maksud daripada kata al-masih ini menjelaskan nanti di akhir zaman dajjal itu ya itu fisiknya, penampilannya sama persis seperti Nabi Isa al-Masih. Orang yang bisa membedakan mana Isa al-Masih yang asli dengan Masih Dajjal hanyalah mereka yang beriman, yang di dalam kolbunya ada keimanan. Begitu.
Maka Apa nanti jadal itu maka nanti sosoknya tersambung seperti dengan manusia riwayat tapi yang lain. mata gitu, Bos. Gimana? Sosoknya jadal itu seperti manusia terus cuma matanya satu gitu. Iya, iya betul. Oh, sama Ada ya. riwayat yang membahas itu betul juga. Kenapa kok beda manusia dua? Gimana itu? Maksudnya Jadal kok manusia, dikasih mata satu, manusia dua gitu. ya urusan Allah toh Pak, Allah yang menciptakan. Oh, gini kalau urusan Allah itu urusan saya itu. Jadi sosok manusia itu yang sempurna itu mata dua. Terus, Namanya penciptaan manusia itu adanya dua. Ada langit, ada bumi. Ada terus, laki-laki, perempuan, ada utara, ada selatan. Itu namanya yang sempurna itu. Kalau ilmu ya begitu juga. Seharusnya ilmu itu harus dua penjuru. Ada kitab barat, timurnya harus tahu. Baru nggak dibilang jadal. Itu yang terus, jadal itu yang begitu. Tahu kitabnya selatan, utaranya nggak tahu itu namanya jadal. terus. Nah, seperti Anda kembali kepada Anda itu berpikir, kitabmu itu kitab dari mana, putus ilmumu dari Oh, mana, satu oke. penjuru atau dua Baik. penjuru. Itulah jadal. Bukan sosok manusia, tapi Oke berdasarkan Pak, saya ilmu jawab juga ya. itu. Saya jawab Pak. Diam, saya jawab ya Pak. Kitab Ya. saya, rujukan saya yang pertama ketika saya mengkaji tasawuf, mengkaji hakikat ma'rifat. Rujukan saya adalah kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Oke, Puas aku pertama Pak menghadapi Ihya Anda Ulumuddin. puas. Diam, dengarkan Itu dulu Pak. kitabmu Bapak kan kitab tadi barat, tanya. timurnya kamu nggak tahu. Iya, Bapak kan Itulah kamu tanya itu jadal. kitab apa yang saya gunakan. Saya jawab Pak. Itu Kitab yang saya dinamakan gunakan pertama jadal itu adalah kamu kitab itu. Ihya Ulumuddin. Yang Jadi kedua, kamu saya itu menggunakan cermin, kitab jadal Haqaiq itu mata Anitasawuf. Ya, ini kitab Haqaiq Anitasawuf yang ditulis oleh Mursyid Thariqah Syadziliyah Qadiriyah. Iya, itu kita barat, taumu cuma kita barat. Yang ketiga Pak, yang ketiga saya jadal. menggunakan daripada kitab Hilyatul Aulia yang ditulis oleh Imam Abu Nuaim Asbahani. Tiga. Saran cuma di dirimu aja, nggak ada pertimbangan. Yang keempat Pak, Ada. yang keempat saya menggunakan tafsir Ibnu Arabi untuk mengkonter pemahaman wahdatul wujud, untuk mengkonter pemahaman yang mengatakan kalau Allah aku itu tahu. menyatu dengan makhluk. Itu Itu Pak. versi barat, timurnya versinya nggak tahu, kamu versi timurnya nggak tahu. Itulah namanya jadal. Oh, Karena nggak ada Pak, solusi. memang Coba tahu memang empat Ihya penjuru. Ulumuddin itu dari barat ya Pak? Pak, memang Ihya Ya, Ulumuddin nggak itu dari tahu, barat ya? awak. Ya, Loh, barat kenapa itu. Bapak bisa bilang itu kitab dari barat? Nggak ada lo versimu lo tahu kayak ngomong-ngomong lo barat terus kitabmu. Kok barat bagaimana sih Pak? Barat itu barat sana ke timur tengah. Timur Barat tengah. timur tengah itu maksudnya bagaimana Pak? Ya pokoknya Kok barat ya barat toh Pak. Kalau barat itu Eropa, Amerika. Kok barat kok timur tengah? Gimana sih Pak? itu tahu gitu loh. Kalau bicara skala besar kan begitu. Barat itu Tunggu, Amerika. Maksudnya Arab, barat itu adalah timur tengah itu barat. apa? Kalau timur tengah ya daerah timur toh Pak. Kalau barat ya barat. Kok barat itu timur Nggak tengah bisa. gimana sih Pak? Sekarang semangka itu dibelah dua. Semangka itu bulat, bumi anggap seperti semangka bulat dibelah separuh. Ya, di tengah, di belah tengah, yang kanan itu barat, yang kiri Gini Pak, timur. gini Pak, saya mau tanya Pak, bagaimana, kan dari tadi Bapak tanya kan, sekarang saya tanya balik ya Pak, supaya diskusi kita jalan. Bagaimana pendapat Bapak mengenai orang-orang makrifat Dajjal ini yang mengatakan kalau Allah itu zohir dengan zat, Allah nyata dengan zatnya, Allah bisa dilihat dengan mata kepala, ya dengan mata ini bisa dilihat di dunia, bisa dipeluk, bisa dicium, bagaimana itu Pak? Ya seharusnya begitu, harusnya begitu. Kalau ada Tuhan itu ibaratnya ya harus nyata kan gitu. Oh begitu, seharusnya begitu ya Pak? Iya. Oh begitu, iya. Ya sekarang gini aja, sekarang Islam itu kalau ada Tuhannya ada apa enggak? Islam, Tuhannya ada enggak? Tanya. Bapak Islam bukan? Saya orang Murad Marid, saya. Oh, Bapak bukan Islam ya? Iya. Bukan.
Bukan Islam. Ya inilah solusimu nanti di sini ada kitab Saya yang tanya Pak, tertulis, Bapak Islam bukan? Bapak Islam bukan? bukan KTP aja. Oh. Kalau bukan Islam Pak, nggak usah ngomongin hakikat marifat, nggak usah ngomongin soal dajjal lah. Kan Bapak bilang bukan Islam dong. Kalau bukan Islam, ngapain menyuarakan itu? Bukan orang Islam, sama aja bohong. Nanti ada ya kitab yang tertulis, tidak tertulis. Saya tidak tertulis. Gitu. Oh begitu. Oh iya. Kalau kitab yang Jadi tidak tertulis solusi terus nanti, bagaimana itu solusi. tulisannya Pak? Saya tanya Pak, Ya, kitab seperti yang itu tidak tadi, tertulis itu, mata. iya bagaimana tulisannya? Ya seperti kamu mata dua itu jadi filosofi bahwasanya kitab tidak tertulis. Ada langit, ada bumi, tahu kitab barat harus timurnya harus tahu. Jadi untuk solusi itu Terus? ada perempuan, ada laki-laki masuk kamar itu namanya solusi kasih bayi. Sepertinya ini kitab barat ini yang Islam itu debat sama Kristen itu berpikirlah itu asalnya barat semua. Kitab barat itu maksudnya apa toh Pak? Ya dari Timur Tengah pokoknya. Pak, Pokoknya barat bukan ya yang barat Pak, kok Indonesia. Timur Tengah? Kok kitab barat Timur Tengah? Gimana maksudnya? Ya, maksudnya kitab barat kita pasing dan bukan Indonesia gitu loh. Gimana? Kita pasing Kitab asing. dari luar. Ini kan Nusantara yang bukan Nusantara itu. Loh, terus? Anda tak cerita nih gini, kalau tak tanya dulu, Islam ada Tuhannya enggak gitu. Ada. Allah punya sifat wujud, gini, kalau ada gini, datangkan ke Aceh itu. Aceh itu dulu kan gelarnya Serambi Mekah, harga dirinya Islam. Pada dasarnya Islam dulu datang ke timur Nusantara ini ditolak di tanah Jawa. Dimasukkanlah Aceh, gelarnya Serambi Mekah. Terus? Oh, ya kan? Aku enggak kan, dasarnya itu Serambi Mekah itu. Nah, kenapa kok Nusantara ini yang paling dihancurkan sendiri gelar Serambi Mekah kok hancur? Perlu dipertanyakan Tuhannya itu. Oh iya. Bapak bawa Aceh ya Pak ya? Iya Pak, ini ini ada orang Aceh nih Pak. Waalaikumsalam. Monggo Pak, karena Bapak bawa Aceh. Ya, ini ada orang Aceh Pak, silakan. Bawa Aceh, kenapa? Apa bawa Aceh kok rasis banget sama suku-suku? Enggak rasis, saya menjelaskan. Itu rasis namanya. Oh, berarti Bapak ini Islam tidak dulu mencerminkan ditolak di tanah orang Jawa. Nusantara. Orang Karena Nusantara tanah Jawa itu punya sopan, tradisi, sudah santun, punya tradisi. bertoleransi. Berarti Bapak Jawa bukan dulu orang sudah Nusantara. Berarti Bapak bukan orang Nusantara. Bapak ini orang utara. Pergi dulu ke selatan Pak, ngapain ke utara? Mau gitu. Kami ke timur, Itulah Bapak dari ceritanya. utara. Itu ada nanti gelarnya Serambi Mekah aja tidak menguntungkan. Nanti ke depan itu kelihatan aja. Jadi negara Islam itu tambah parah apa tambah parah itu nanti. Pak D, kapan keluar Pak D? Jangan keluar Pak D, bahaya untuk orang lain Pak D Karman. Lo, justru Sudah saya ini ditugaskan sudah saya alam. bilang jangan keluar. Ditugaskan Bahaya alam untuk orang lain. cerita. Ini akhir zaman. Pak Karman, Harus saya harus dengar-dengar. keluar. Pak Karman, saya dengar-dengar di daerah sekitar kampung antum, katanya antum itu sudah disekap, dipasung untuk gak keluar ya. Kok antum bisa Nggak main TikTok begini? Nggak apa-apa. Itu cuma Ini Pak, kasihan sama orang lain gitu loh. Kalau kira-kira dipasung ya sadar diri gitu Pak. Aduh apa ini ya? Loh, saya dipasungkan dulu. Sekarang akhir zaman saya dikeluarkan karena menuturkan kebenaran. Dipasung Pak dulu. D, Akan mengeluarkan kebenaran. Jangan keluar, Pak D. Anda dipasung. Aku Ngaku dipasung ya memang, dipasung ya. tapi ini sudah akhir zaman saya dikeluarkan untuk bicara gitu loh. Wah, Pak, tahu nggak salah satu teman antum yang dia dulu dipasung dan di akhir zaman dikeluarkan? Tahu nggak? Itu loh yang punya Ya, mata silakan. satu, yang punya mata satu. Kenal nggak antum sama dia? Ya itu. Teman Yang antum? namanya Jadal itu mata satu temanku itu. Wayang biru.
Oh, halo temennya Saya tuh. nyari sama dia, tadi saya beberkan bisa gitu. Pak De, Pak De, hati-hati. Dia Pak bilang De. orang Dajjal orang Madura. Dia bilangnya hati-hati Bang Karman. Itu Pak De, sama Pak orang De. Madura di bawah nanti. Pak De, Ya, Pak De gantian. ini kan belum malam Pak De, kok sudah gelap di situ Pak De? Gimana sih Pak De? Jangan keluar Pak De, kasihan orang lain Pak De. Ya, namanya aku dipasok ya di kegelapan. Saya sudah ngomong Pak De, kasihan kan Pak De. Sudah disuntik Pak De. Ya sudah, tapi ini sudah waktunya aku dipasok untuk keluar ini. Yang sabar Pak De, kan sudah ngomong. Rokoknya ada Pak De. Rokoknya ada Pak De. Ada ini. Mana Pak De? Mana Pak De? Mana Pak De? Nih. Oh, jangan yang ilegal Pak De, yang resmi Pak De biar cepat sehat. Nah, gitu, saya itu dipasung memang dipasung, makanya aku keluar ini akan Pak D ini, membahas tentang itu. Pak Kaman ini tadi bawa-bawa suku ya, bawa-bawa Aceh, bawa-bawa Jawa, sekarang bilang Dajjal itu orang Madura. Gimana? Kejam, Ya, kejam. iya, itu loh. Saya Waduh, bawa jadi- Jawa, saya orang Jawa, Aceh. Kan aku mau ngomong kebenaran. Tadi Pak, saya hukum, Pak Kaman, saya tarik Pak itu. Kaman. Kebenaran itu Kalau- harus ada bukti. Kalau kita Ada. ngomong suku, kita ngomong Nusantara, saya orang Nusantara asli, Pak. Bapak saya itu Terserah orang kamu. Jogja. Aku Bapak tahu saya orang Nusantara Jogja, ibu itu. saya itu orang Betawi, Pak. Tapi kalau soal keilmuan, kebanyakan soal orang Nusantara ngaji, jadi itu harus ya jajah. kita harus dengan Itu referensi, makanya Pak. satu. Tuh, Kalau Sebentar kamu Pak orang De, Nusantara coba cerita. Nah, coba Kalau ceritakan kamu orang- Pak De, coba ceritakan sebab musababnya dulu Sebabnya Pak. orang Nusantara itu Dulu akan Pak bicara De. begini, surganya itu dua, ibu yang melahirkan De. dan ibu Pak De. pertiwi. Sayang, Anak yang kamu sayang bisa hingga denger itu nggak? Sayang Sayang. tadi namanya Pak tadi De. kamu makan. Kok kamu bangga dengan barat sana? Pak D, Negara luar. Pak D, Itu Pak D perlu ini, dipertanyakan. Pak D kami mau tanya, coba Pak D ceritakan bagaimana kisah antum dulu dipasung, apa sebabnya? Bisa nggak? Antum kan tadi ngaku dipasung dulu Ya, karena saya di Pasung itu aku tahu kata-kata dari salam itu ada namanya hukum malam. Hukum Oh, malam. antum nggak? Itu ada. Oh, gara-gara tahu hukum alam antum dipasung. Iya, di Pasung. Sekarang udah sehat antumnya. Ya sudah, tapi disampaikan pada akhir zaman, dilepaslah. Itu akhir zaman ini. Pak De, lek wong Jawa ngamuk ya apa Pak De? Lek ngamuk Pak De, cuk ya apa Pak De? Ya nggak mau nyapa wong Jawa. Wong aku kan ngomong Islam ditolak di tanah Jawa, dimasukkan langsung. siapa yang bilang Ya, begitu? Loh, Bawakan, itu kan bawakan saya karena- dong. Bawakan saya data sejarahnya di mana Islam ditolak di tanah Jawa. Bawakan saya data sejarahnya. Ayo. Ya itu datanya di Aceh itu gelar Serambi Mekah itu pintu masuknya. Astagfirullahalazim. Serambi itu pintu Selambu, ngerti Selambu enggak? Pak De, ya apa sih Kalau Pak De, bahasa Jawanya Sing Selambu dimaksud itu Pak De sebentar Pak De. Apa yang dimaksud itu Pak De? Sedulur papat limo pancer. Terangkan Pak De. Oke, gini tak terangkan. Sebelum papat lima pancer itu kamu lahir ke dunia satu, ya kan? Itu lahir itu ada namanya yaitu 4. Bayi itu didukung 4 saya 4 api dan lain-lain itu 4. Setelah lahir ke dunia ada 4 juga yaitu utara, selatan, timur, barat. Itu namanya. Pak D, jadi kan saya lihat ya semenjak antum bangun dari tadi, tiba-tiba Pak D, saya pun kaget sebenarnya. Di bawah ada bunda-bunda yang dia itu minta nomor WA abang Pak D. Antum ngasih nggak, Pak D? Saya nggak terima kalau maunya jadi anak buah saya nggak akan terima. Saya cuma mengatakan ini, menyampaikan yang bagi punya telinga cuma mendengarkan aja. Ada Bremosnya. Pak De, bremosnya. Coba lihat bremosnya Pak De. Comeknya itu. Kumisnya. Oh, masya Allah. Itu Itu kalau ciptaan siapa itu, minum Pak De? susu, kalau minum Pak De, kopi ciptaan Pak siapa D, itu? itu kesaring nggak? Ya disaring Pak sekalian De. bisa ngambil. Mas. Pak De, kumisnya itu ciptaan siapa Pak De?
Ya tahu-tahu ada, bukan nggak tahu diciptakan dari mana, nggak tahu-tahu ada begitu. Oh, bukan dari Oke. Pak ya? Pak De begini Pak De ya. Pak De kelihatannya anak cucu Pak De itu udah nyariin Pak De begitu ya, udah kangen gitu ya. Minta diasuh, minta diemong begitu ya. Jadi Pak De sekarang silahkan turun, silahkan kembali momong anak, momong cucu ya. Oke, kasihan Pak De kalau Pak De Bisa toh, kalau Pak De pesan asik main pesan dikit TikTok, bisa kasihan toh. anak cucunya nggak ada yang Jangan ngomong. merasa kalah gitu. Masius, kamu. coba Pak De baca Fatihah Pak De. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pak De, coba Ada baca yang Fatihah merah gimana itu. Pak De kalau sholat Pak De? Gimana kalau Fatihahnya kalau sholat? Gimana? Fatihah? Jadi tak kasih pesan aja, aku turunkan Nggak usah Coba, Fatihah enggak, dulu enggak, baru coba pesan. dulu baca Fatihah dulu Pak De. Fatihah dulu Baca baru Fatihah dulu. pesan. Monggo. Ayo Pak De, Monggo, Pak De. tunjukkan Pak De kepada kami ilmu dari timur. Baca Fatihah dulu, Saya Fatihah. akan pesan turunkan. Senang Nggak usah dulu sempurna. Fatihah dulu. Baca dulu Karena Fatihahnya Pak De. Orang Dibaca bertamu dulu. itu Monggo, Pak De. pulang. Saya itu Iya, belum ada baca itu dulu turun. Fatihahnya. Hukum malam. Islam itu dari barat ke timur ke Oh, Nusantara. Islam itu dari datang. barat di mana sih? Iya, Coba, sudah, Pak De. pokoknya bukan Nusantara, bukan agama Pak De, Nusantara. Itu coba datang gitu aja. Coba dulu baca Fatihahnya yuk. Baca Fatihahnya Jadi yuk. kalau Monggo, Pak De. orang Monggo, Pak De. bertamu hukumnya pulang. Saya ini ke Komalmu pasti hukum malamnya aku pulang. Turunkan. Pak sudah. De, coba dulu dibaca Pak De. Nggak usah turun Pak De. Monggo Pak De. Kulu haile. Ya baca Al-Ikhlas Pak De. Coba Pak De. Lah, turun dia. Aduh. Gimana Bang, jangan Pak De kok keluar ini. Udah dibilang sama istrinya nggak boleh keluar. Insya Allah nih. Ustaz, Siap. memang hiburan. Terima kasih sekali hiburan sorenya. Siap. Teman-teman di bawah, teman di bawah pun terhibur ya. Teman-teman di bawah, kalau merasa terhibur, tolong ketik lucu. Izin semua Ustaz. Assalamualaikum. Siap. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullah. Oke, insyaallah. Iya. Masih adakah makrifat dajjal yang lain? Silakan. Mana penganut paham makrifat dajjal ini? Yang bilang katanya kitab itu ada kitab diri ya, yang bilang katanya kitab itu referensi itu bukan jadi rujukan begitu. Yang bilang apa lagi? Ya Allah itu punya sifat wujud itu artinya ada. Ayo silakan naik. Tapi wajib on cam ya. Ayo mak repot iya naik silakan ya. Ustaz Putra. Iya kan. Baik. Iya, rungkat saya tadi di room sebelah. Begitu. Ini naik ini. Iya, begitu saya coba di room ini, oh ya langsung naik, alhamdulillah. Berarti sudah ketemu jalannya, Tat. Mainkan dua-duanya, turun naik lagi gitu. Jadi insya Allah besok kita lanjut di room ini teman-teman ya. Agus Rianto, mantap. Mengenal Monggo Bang Agus, itu mengenal lah. Pasti ketemu. mengenal Betul, Allah betul. apa? Oh, mengenal Allah itu apa pasti Mengenal lah ketemu? pasti ketemu. Mengenal Monggo, Allah monggo, itu. monggo, mantap. Nggih, mengenal Allah. Iya. Jadi soal mengenal Allah ya, ma'rifatullah itu dengan kaidahnya dari Abu Nuaim Asbahani, beliau tokoh ulama hadis, ulama ahlu sunnah, juga terkenal sebagai ulama tasawuf. Ya, beliau mengatakan mengenal Allah itu cukup dengan 3 hal, yaitu mengenal ma'rifat asma, ma'rifat sifat dan af'al. Ya, nggak perlu sampai ma'rifat zat. Begitu. Nah, soal ma'rifat zat itu diungkapkan oleh Imam Ghazali. Ya, nanti Imam Ghazali mengatakan bahwa ma'rifat zat itu merupakan sir rububiyah.
merupakan rahasia ketuhanan. Ya. Bahkan lanjutannya ifsa usir rububiyah kufrun, mengungkap, membeberkan, menceritakan soal si rububiyah itu adalah kufrun. Ya, menyebabkan orang lain itu kufur atau membawa kekufuran bagi dirinya, begitu. Ustaz, kelihatannya kita tutup dulu lah, Ustaz. Besok kita mulai tempur lagi insya Allah ya. Teman-teman jangan lupa di follow ya. Siap, insya Allah kita kita setiap hari insya Allah bakal kita suarakan ya pemahaman-pemahaman sesat yang mengatasnamakan hakikat marifat begitu ya. Nah, di sini sudah asar ya, saya kelihatannya harus tutup begitu. Ustaz Putra, boleh ditutup dengan doa, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Jenengan monggo silakan. Oh, siap. Iya. Oke, teman-teman sekalian, sama-sama kita tutup dengan doa ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal anbiya wal mursalin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal syuhada was solihin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal ulama wal amilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bimbinglah kami menuju jalan ma'rifat kepadamu, menuju jalan pengenalan kepadamu melalui jalannya para nabi dan rasul, melalui jalannya para syuhada dan solihin, melalui jalannya para ulama dan amilin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada istifadah, ada manfaat yang bisa kita ambil ya. Juga yang sudah kirim-kirim koin, jazakumullah ahsana jaza. Insya Allah koin-koin yang dikirimkan akan kita manfaatkan, kita alih fungsikan untuk anak-anak tahfiz di rumah tahfiz kami. Untuk anak-anak tahfiz yang sedang menempuh jenjang pendidikan menghafal Quran di rumah tahfiz yang sedang kami asuh. Ya, terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Insya Allah kita sambung besok ya. Insya Allah kita sambung besok. Kalau memang memungkinkan pagi, kita lanjut pagi. Kalau pagi nggak memungkinkan, insya Allah kita buka live siang. Ya, mulai dari setelah zuhur sampai waktu asar. Terima kasih teman-teman. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.